189 bersama rekan Saya Brian Sulaiman di 250501111 Kami di sini akan meliput tentang sejarah peradaban dinasti Turki Utsmani. Sudah. Turki Utsmani dimulai ketika runtuhnya Bani Abbasiyah oleh invasi pasukan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Timur Leng. Timur Leng sendiri memiliki arti si pincang dari timur, yaitu adalah seorang bangsa Mongol yang beragama Islam, namun akibat egoismenya juga dengan ambisinya yang ingin menaklukkan seluruh dunia, maka ia akan melawan siapa saja yang bertentangan dengannya. Oleh karena itu, pada masa keruntuhan Bani Abbasiyah di abad pertengahan, beberapa orang dari kabilah suku Kai memutuskan pergi untuk Asia Kecil yang dipimpin oleh Sultan Alaeddin Shah II. Bangsa Kai yang waktu itu sedang berhijrah memutuskan untuk membantu Sultan Alaeddin Shah II melawan pasukan Kristen yang ada di sana, sehingga mereka mencapai kemenangan dan Sultan Alaeddin Shah II memberikan sebidang tanah kepada para suku Kai. Setelah redanya penyerangan bangsa Mongol di Baghdad, suku Kai memisahkan diri menjadi dua, yaitu satu bagian yang ingin kembali pada Baghdad dan satunya lagi ingin meneruskan perjalanan di Asia Kecil. Bangsa Kai yang melanjutkan perjalanan di Asia Kecil dipimpin oleh Osman bin Ertugrul, salah satu anak Ertugrul yang memimpin hijrah pasukan Kai, bangsa Kai ke Asia Kecil. Setelah wafatnya Sultan Alaeddin Shah II, maka Osman bin Ertugrul memutuskan membuat negara sendiri yang kelak negara itu akan dinamakan sebagai Dinasti Utsmaniyah atau Kerajaan Sang Utsman. Setidaknya, terdapat 6 sultan yang berkuasa pada masa awal kebangkitan dinasti Utsmaniyah ini. Para sultan ini berjuang mensiarkan agama dan memperluas wilayah kekuasaan dinasti Utsmaniyah. Di antara sultan-sultan itu adalah Osman I, Orhan bin Utsman, Murad I bin Orhan, Bayazid bin Murad, Muhammad I bin Bayazid, Murad II bin Muhammad. Para sultan-sultan ini berhasil melakukan ekspansi wilayah menjadi lebih besar. Terkenal juga kejadian-kejadian diantaranya seperti masa kejatuhan dan masa kekosongan sebelum masuknya dinasti Utsmaniyah pada masa keemasannya. Osman I sebagai pendiri dinasti, dia berhasil memperluas wilayahnya sampai pada Bursa dan menjadikan kota itu sebagai ibu kota baru. Dilanjut anaknya, Orhan sebagai penerus berhasil menaklukkan kota-kota penting Bizantium di Anatolia Barat Laut. Dia juga sebagai pencetus pertama tentara Janisari yang kelak sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Sayangnya, pada masa pemerintahan Bayazid, walaupun dia diberi gelar Yildirim atau Sang Kilat, Sultan ini harus kalah dan tumbang di bawah pasukan Timur Leng yang kala itu menginvasi bangsa Turki. Setelah kekalahannya, Muhammad I sebagai anaknya harus berjuang kembali melawan saudara-saudaranya untuk mempersatukan Turki yang kala itu terpecah belah. Oleh karena itu, tahun-tahun inilah yang disebut sebagai masa kejatuhan dan masa kekosongan. Selanjutnya adalah di masa keemasan, yaitu di masa Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih ini adalah sultan yang menaklukkan Konstantinopel melalui 3 cara. Yaitu cara yang pertama adalah dengan meriam lalu dikepung Konstantinopel, tapi itu gagal. Cara yang kedua itu pakai terowongan, itu juga gagal. Cara yang ketiga adalah menggunakan tangga-tangga tinggi, itu juga gagal. Lalu selanjutnya Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel melalui kapal yang menyeberangi bukit. Penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih menandai awal mula zaman emas dan berjayanya Islam pada saat itu, karena Konstantinopel merupakan pusat dari perdagangan dunia dan kebudayaan dunia. Oleh karena itu, penaklukan Konstantinopel oleh Turki Utsmani menjadi awal mula sebuah peradaban, pendidikan, dan pusat kebudayaan berpusat di dinasti Turki Utsmani. Adapun faktor-faktor yang mendukung kemajuan Turki Utsmani adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Turki Utsmani dengan kegigihan dan kedisiplinan. Salah satu penyebab unggul Turki Utsmani adalah kedisiplinan pasukan Janisari. Janisari sendiri saat itu sangat ditakuti dan disegani oleh para pasukan kafir, yaitu pasukan salib.
Janissary yang dididik dengan disiplin yang ketat dan tertib membuat mereka menjadi salah satu mesin mematikan dalam perang dan melindungi kerajaan. Lalu selanjutnya adalah Turki Osmani dengan fondasi perekonomian yang kuat. Turki Osmani adalah negara yang memberikan banyak perhatian pada bidang kemiliteran dalam memajukan dan meluaskan wilayahnya. Bukan hanya dari segi militer, Turki Osmani ternyata juga menaruh perhatiannya pada pembangunan infrastruktur kota seperti madrasah, rumah sakit, jalan-jalan, dan banyak lainnya. Turki Osmani juga menaruh perhatian untuk mensejahterakan rakyatnya. Segi lain yang menjadi perhatian Turki Osmani adalah pengembangan ilmu dan budaya yang banyak dilakukan pada masa keemasannya. Salah satu pemasok keuntungan terbesar Turki Osmani adalah di dalam bidang perekonomian. Maka dari itu bidang ekonomi tak bisa luput dari fondasi kuat menuju kebesaran. Dengan keuangan yang kuat sudah pasti akan memudahkan negara Utsmaniyah dalam mengembangkan banyak bidang lainnya. Beberapa pengembangan sistem ekonomi di dalam dinasti Turki Osmani adalah sistem wakaf, yaitu merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam pada masa Turki Osmani. Lalu selanjutnya ada perdagangan internasional Kekaisaran Turki Osmani yang terletak di antara persimpangan Asia, Eropa, dan Afrika. Karena tanahnya ada di Anatolia dan dia juga sudah membebaskan Konstantinopel. Lalu ada kebijakan moneter Turki Osmani yang memiliki sistem moneter yang cukup maju dengan penggunaan mata uang Turki Osmani. Lalu selanjutnya ada agrikultur pertanian yang maju. Lalu ada industri selain pertanian. Industri ini seperti produk tekstil, khususnya sutra dan katun. Lalu selanjutnya ada pajak dan administrasi. Sistem perpajakan Turki Osmani sangat efektif dan administrasi yang baik adalah kunci keberhasilan ekonomi Turki Osmani. Pajak dipungut dalam bentuk uang maupun barang. Sistem pajak yang efisien memungkinkan pemerintah untuk mendanai militer, infrastruktur, dan layanan publik lainnya. Lalu yang terakhir, peran negara dalam ekonomi. Negara memainkan peran besar dalam ekonomi, baik melalui pengaturan pasar, pengumpulan pajak, maupun berbagai kebijakan ekonomi. Maka dari itu, ekonomi Islam pada masa Turki Osmani ditandai dengan sistem yang terintegrasi dan stabil. Lalu, faktor kemajuan dinasti Turki Osmani selanjutnya adalah Turki Osmani bisa maju dengan hukum dan dengan sistem-sistem hukum dan birokrasinya. Masa keemasan negara Utsmaniyah disertai dengan pengembangan hukum yang baik. Masa awal Turki Osmani sampai penaklukan Konstantinopel, pengaturan hukum yang digunakan tetap berlandaskan syariat. Sampai akhirnya pada tahun 1520 naiklah Sulaiman I atau yang kerap dipanggil Sulaiman Al-Qanuni. Jadi Sulaiman Al-Qanuni ini adalah seorang sultan yang dia tuh memberikan hukum-hukum yang sangat konkret dan sangat cocok dengan masyarakat kala itu. Sehingga dia juga membuat kitab hukum dan kitab hukumnya itu dipakai beratus-ratus tahun kemudian. Lalu yang faktor keempat adalah Turki Osmani sebagai pusat pengembangan ilmu dan budaya. Jadi selain di ekonominya yang maju, sistem hukumnya yang juga mendukung, Turki Osmani itu ilmu dan budayanya itu ikut maju guys. Jadi dia mengembangkan banyak madrasah dan sekolah. Mereka yakin bahwa pendidikan adalah aset penting masa depan anak bangsa, sehingga dibangunnya madrasah dan sekolah ini membuat hampir keseluruhan masyarakat mendapat pendidikan secara layak. Jadi bukan hanya dari sistem pemerintahan, namun dari masyarakatnya mereka juga dididik dengan efektif, sehingga mereka juga memiliki value tersendiri. Setelah masa kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Turki Osmani mengalami beberapa kemunduran dikarenakan 3 faktor, yaitu yang pertama adalah kemunduran moral oleh para pemimpin-pemimpinnya juga masyarakatnya. Lalu yang kedua adalah karena banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pasukan Janissary, padahal pasukan Janissary adalah pasukan kebanggaan Turki Osmani sendiri. Lalu yang ketiga adalah karena ketertinggalan dalam bidang industri dan munculnya revolusi industri di Eropa. Oleh karena itu, pada saat Perang Dunia Pertama, Turki Osmani resmi dibubarkan oleh Pengadilan Agung
lalu digantikan oleh Republik Turki yang dipimpin oleh Presiden Mustafa Kemal. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kami dari kelompok 6. Kami ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya bila ada salah kata dan ucapan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Destur! Padişah-ı alem penah, Hünkârül Verreyn, Hakanül Bahreyn, Ebu'l Feth, Sultan Mehmet Han Hazretleri.